Jungle. Ya, selamat pagi Pak Sudiarto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sudiarto, ini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait situasi yang sedang terkini. Tentunya bagaimana ini tanggapan Bapak selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap terhadap keputusan Yasona Lawli selaku Kemenkumham yang telah menolak hasil KLB Deli Serdang terkait terpilihnya KSP Muldoko selaku Ketua Umum ini, Pak? Ya Mas, sebelumnya karena besok sudah memasuki bulan suci Ramadan, saya atas nama Ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap kepada seluruh umat muslim dimanapun berada mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk meningkatkan keimanan kita dan takwa kepada kita kepada Allah Tuhan yang Kuasa. Dan mudah-mudahan dengan menjalani ibadah puasa kita sesama umat meningkatkan rasa toleransi antar sesama umat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, rukun antar sesama umat. Barangkali itu. Yang kedua, sebelumnya saya atas nama Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, apabila nanti dalam penyampaian saya dipandang tidak ilmiah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual dan akademisi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkait menanggapi tanggapan hasil keputusan Menkumham, saya atas nama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih ya, kepada Pak Yasona Lawli selaku Kepala Menkumham yang telah memberikan keputusan menolak Kongres luar biasa sedang karena itu memang dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan ADRT Partai Demokrat dan juga tidak sesuai dengan partai politik yang berlaku. Yang kedua, saya memberi rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moral ya, khususnya para ahli hukum tata negara, para pejuang demokrasi, para konseptor intelektual yang telah memberikan dukungan moral kepada Partai Demokrat, khususnya kepada Mas Ahy selaku ketum Partai Demokrat, sehingga Menkumham tetap mengakui kepemimpinan yang sah, yaitu Mas Ahy. Oke, Bapak. Selanjutnya bagaimana Pak ini terkait sikap politik Partai Demokrat ke depan terhadap pemerintah karena ada hubungannya dengan Pak Muldoko selaku KSP ini, Pak, Kepala Staf Kepresidenan ini, Pak? Ya, Partai Demokrat tentu tetap mengedepankan sifat satria, mengedepankan sifat kenegaraan, karena tugas-tugas partai politik bukan hanya mengejar kekuasaan, tetapi memiliki tugas yang lebih mulia, yaitu sebagai pilar-pilar demokrasi, sebagai pilar-pilar kehidupan berbangsa dan negara dalam rangka membantu pemerintah dalam menyelesaikan menjalankan roda pembangunan di negara tercinta ini. Karena saya melihat hari-hari ini pemerintah ya butuh partner dari semua pihak dalam rangka membantu ya pemerintah dalam menjalankan program-programnya, khususnya dalam rangka menjalankan kesejahteraan seluruh rakyat, menjaga stabilitas di semua bidang. Jadi Partai Demokrat tetap akan bersikap kritis, tegas sebagai oposisi, sekalipun dalam sistem ketatanegaraan kita tidak mengenal sistem oposisi, tetapi ini memang kita harus tetap menjalankan tugas-tugas kepartean ya, sebagai partner ya, berbagi tugas ya terhadap pemerintah dalam rangka membantu ya program-program pemerintah, apalagi sekarang ini saya melihat negara ini lagi banyak persoalan yang luar biasa, yaitu COVID yang belum selesai, utang negara yang sangat tinggi,
pengangguran yang sangat tinggi, perekonomian juga yang sangat susah, khususnya para UKM ya, yang berjalannya sekarang terasa shock, bahkan bagaikan mati suri. Ini kita akan terus berjuang ya, dalam rangka membantu pemerintah supaya pemerintah sekarang itu berjalan dengan baik ya, supaya tepat menyelesaikan problemnya, sehingga segala persoalan sosial, persoalan pembangunan, utang negara yang sangat tinggi bisa terselesaikan. Oke Bapak, selanjutnya ini bagaimana nih Pak sikap Partai Demokrat terhadap tanggapan adanya wacana Presiden 3 periode ini? Menurut Bapak bagaimana ini Pak ke depan? Ya ini Mas, saya sangat prihatin ya, pemerintah ya dalam hal ini itu kadang mudah terprovokasi, tersetting oleh para konseptor ya, para intelektual muda yang tidak begitu mendalami tentang sejarah bangsa, tidak mendalami dalam kultur budaya bangsa negara ini. Salah satu hasil perjuangan reformasi adalah mengeluarkan kebijakan peraturan yang membatasi presiden hanya 2 periode, dengan maksud tujuan supaya presiden ini dalam menjalani tugasnya itu tetap profesional, tidak senang-senang, on the track ya, tidak melanggar konstitusi yang berjalan, tidak melanggar Pancasila, Undang-Undang Nomor 5 dan segala semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi saya sangat tidak setuju untuk masa jabatan sampai ke 3 periode. Mungkin bisa aja setiap periodenya ditambah, mungkin bisa dengan alasan karena penduduk ini semakin banyak, segala urusan ini perlu waktu ya, jalan pada macet, bisa aja itu ditambah waktu di setiap periode, mungkin 2 tahun atau 3 tahun, tapi untuk jabatan yang 3 periode kami tidak sependapat. Oke, seperti itu ya Bapak. Selanjutnya Pak, tentunya ini bagaimana juga tanggapan Bapak terkait di beberapa daerah ini Pak di Indonesia ini banyak ditengarai pejabat yang terlibat korupsi yang berurusan dengan KPK, dan korupsi kok sepertinya tidak selesai-selesai nih Pak. Bagaimana ini Pak tanggapan Bapak di ke depan untuk Republik ini nih Pak? Ya, saya tidak heran dan tidak terkejut Mas. Iya. Kenapa persoalan korupsi dari dulu sampai sekarang tidak terhenti. Iya. Karena menurut saya itu pemerintahan sekarang itu, Iya. pemerintahan sekarang itu ini hasil produk ya, pemerintahan ya, hasil produk yang dihasilkan pemilu yang melanggar Pancasila sila keempat. Ini yang memerlukan kos biaya yang sangat tinggi ya, jadi sebagai energinya itu diarahkan ke sana yang berbentuk balas budi, berbentuk bagaimana agar beban biaya pemilu kemarin itu didasarkan khususnya kepada para partai politik pendukung. Jadi di dalam roda pemerintahan tidak energinya tidak fokus, tapi sebagian untuk berpikir bagaimana agar beban pemilu kemarin yang sangat itu terselesaikan. Yang dimana tuh pemilu yang menyimpang dari Pancasila yang keempat itu di samping biayanya sangat tinggi, resistensinya sangat tinggi. Jadi mohon untuk menjadi perhatian ya, pada semua pihak agar bagaimana sistem pemerintahan ini dikembalikan ya kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 untuk mengarah kepada negara yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi tidak menimbulkan kegaduhan yang terus-menerus ya, bagaimana menjalankan roda pemerintahan secara profesional dengan ketatanegaraan dan pemerintahan yang tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang. Perlu diketahui bahwa Pancasila ini didirikan oleh para pendiri bangsa ini sebagai pusaka pengayom seluruh warga negara ya, di mana dunia internasional aja sangat heran ya terhadap kesaktian Pancasila yang mampu meredam, menciptakan kehidupan masyarakat yang unik rukun ya. Karena itu kesaktian dari Pancasila yang
yang ini yang ini bisa sebagai rujukan terhadap semua elemen golongan kelompok yang pluralis dari seluruh warga negara Indonesia. Oke Bapak, selanjutnya Pak, ini ada beberapa isu ini kemarin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Kemarin ini ada isu AHY dianggap menuduh kepada Presiden Jokowi yang ikut mendukung terselenggaranya adanya KLB Deli Serdang, atau bisa diduga ikut intervensi, dan AHY disuruh meminta maaf kepada Presiden Jokowi ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak nih selaku Ketua DPC Partai Demokrat menanggapi isu yang saat itu beredar ini Pak? Ya, sebelumnya Mas, saya meneruskan jawaban tadi bahwa kenapa korupsi tidak selesai. Karena posisi pemerintah sekarang adalah posisi pemerintah yang tersandra. Mereka dipilih, ya, diangkat dari hasil produk pemilu yang melanggar Pancasila, yang bebannya sangat tinggi, resistensinya sangat tinggi. Itu yang menyebabkan jalannya roda pemerintahan terseok karena tersandra oleh beban pemilih yang sangat tinggi. Jadi ini ada persoalan bagaimana semuanya pihak itu menyelesaikan persoalan beban itu dengan cara balas budi, budaya yang lain-lain. Nah, terkait dengan itu Partai Demokrat khususnya ketum mereka dalam pemimpin masa depan, ya, sebagai kader Partai Demokrat yang dianggap sudah punya kapasitas, punya integritas, moralitas yang tinggi, dengan pendidikan yang sederhana. Mereka telah dididik oleh militer, TNI, tentu punya banyak strategi. Ini jelas mengedepankan sifat satria kenegaraan, siap untuk dipanggil sewaktu ke istana, siap untuk meminta maaf kepada Presiden, apalagi Presiden kita itu jangan sampai ke bawah-bawah persoalan-persoalan yang tidak baik. Presiden kita dan Presiden seluruh rakyat Indonesia harus dijaga kewibawanya. Bagaimana kita harus bersatu padu kepada Presiden, ya, supaya Presiden dalam menjalankan tugasnya bisa selesai berprestasi sampai akhir masa jabatannya. Jadi sudah saatnya kita harus menggalang, membangun konsolidasi kebangsaan, semua elemen, ya, membantu Presiden, pemerintah dalam rangka mempercepat menyelesaikan persoalan negara ini yang sedang sakit, yaitu persoalan COVID, utang negara yang sangat tinggi, angkatan kerja yang sangat tinggi, pengangguran yang sangat tinggi, para UKM yang sedang menjerit. Barangkali itu Mas, kita siap untuk kalau memang dipanggil ke istana, barangkali insya Allah ketum saya Mas AHY siap untuk hadir di sana. Oke, terima kasih Bapak atas segala penjelasannya yang sangat luar biasa. Demokrat Cilacap tadi dalam poinnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Yasona Lawli yang telah menolak hasil KLB Deli Serdang. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.